Sobat Sindo, ketemu lagi di The Comment pada sore hari ini. Ya. Kemarin-kemarin ini ramai dibahas dan kita juga memantau juga isu mengenai nakes yang disebut-sebut sebagai mereka nirempati alias tidak mempunyai empati terhadap pasien yang kebetulan adalah pasien BPJS. Ini mungkin Sobat Sindo juga sudah melihat tautan-tautannya yang dimana viral di media sosial. Kita lihat dulu ya seperti apa yang viral-viral itu. Kita lihat. Seorang pasien BPJS curhat di Threads menunggu hingga 8 jam lamanya untuk menjalani pengobatan. Di awal-awal saat curhat di-upload, sejumlah tenaga kesehatan memberikan komentar kritikan. Jadi isinya kan 8 jam belum dapat ruangan, gak mau spill RS-nya soalnya gue pakai BPJS. Nah ini komentar-komentar kritikan dari sejumlah tenaga kesehatan muncul menanggapi pernyataan dari pasien BPJS tadi, pemirsa. Saya bacakan beberapa di antaranya ya. PP-nya kayak orang have tapi aslinya heaven kah? Heaven some brain cell. Ada lagi yang komentar, orang miskin harta, miskin ilmu, miskin akal tapi pengen diistimewain. 8 jam sangat wajar apalagi kalau RS rujukan nasional. Lalu komentar lainnya, potong aja Kak nadinya nanti juga dapat ruangan. Waduh, ini jahat banget ya. Lalu komentar lainnya lagi, kalau full mau dipindahin kemana? Ke lantai. Nggak ada hubungannya dengan pakai BPJS dan nggak pakai BPJS yang pakai banyak. Kalau mau pindah cepat, ruang jenazah kosong. Aduh, kok jahat-jahat komentarnya ya. Ternyata tidak berapa lama setelah ramai komentar-komentar tadi, pasien yang menulis status tersebut meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Informasi ini disampaikan salah satu anggota keluarga yang update di komentar akun almarhum. Keluarga almarhum menyayangkan reaksi kritis yang dianggap berlebihan dari sejumlah tenaga kesehatan menghiasi lini komentar status almarhum yang sekedar berkeluh kesah terkait pelayanan rumah sakit. Nah, alhasil pemirsa, situasi ini membuat banyak netizen di luar tenaga kesehatan geram. Netizen membalas komentar-komentar kritik para tenaga kesehatan itu, salah satunya menulis komentar, gimana pertanggungjawaban kalian habis menghujat orang yang hanya ngeluh nunggu 8 jam. Bahkan ada yang sampai komen potong nadi, sekarang orangnya telah meninggal dunia. Lalu komentar lain, nothing is hidden, Allah sees you. Astagfirullah, nggak takut ngetik begini, yang punya utas sudah meninggal loh. Welcome to Wall of Fame jejak digital para manusia minim empati. Pertama, saya turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Yuhrizal. Semoga amal ibadahnya dapat diterima di sisi Allah. Amin. Yang kedua, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga dari almarhum Yuhrizal atas utas saya yang menambah beban emosional dan luka pada keluarga. Saya menyadari kesalahan saya dan ketidakprofesionalan saya sebagai tenaga kesehatan. Saya juga meminta maaf kepada instansi saya karena utas saya tersebut mencoreng nama baik instansi saya. Di sini saya bersungguh-sungguh untuk meminta maaf. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari. Nama saya Benny Christian Sihombing. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf atas ketikan saya di media sosial di Threads. Saya juga ingin menyampaikan turut berduka cita kepada pemilik utas yaitu almarhum Yuhrizal. Saya berdoa semoga segenap keluarga diberikan penghiburan. Saya bertanggung jawab penuh atas segala tulisan yang saya buat, dan jikapun nanti ada proses hukum, saya akan mengikutinya tanpa pembelaan ataupun menyewa pengacara, itu tidak akan. Saya juga menerima semua konsekuensi dari rumah sakit, dari ID ataupun MK ataupun pengadilan ataupun instansi lainnya. Saya Norma Zahara, izinkan saya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan saya yang sebesar-besarnya terhadap sikap dan tindakan saya di sosial media Threads yang telah menyinggung dan menyakiti almarhum Yuhrizal beserta keluarga. Terkhusus untuk mereka dan untuk pada umumnya saya meminta maaf kepada netizen Indonesia untuk memaafkan perbuatan saya yang tidak senonoh dan sangat-sangat tidak mencerminkan sebagai manusia. Ya, permintaan maaf, tinggal permintaan maaf, dan itu merupakan penyesalan yang biasanya sesal datang di akhir. Kalau datang di awal namanya pendaftaran.
Oh iya, pendaftaran ya. Nah, harusnya memang bagaimanapun juga ini memang bukan kasus yang pertama di mana jempol menjadi, kalau dulu mulutmu adalah harimaumu, sekarang adalah jempol adalah harimaumu. Nah, kita akan membahasnya. Sudah ada Mas Andri dan juga Bang Ika di sini. Ini memang kita melihat sekarang di zaman kita gampang banget komentar sampai kita melupakan apa yang namanya sisi kemanusiaan. Nah, ini di sini tadi mirisnya adalah yang disampaikan oleh mereka-mereka itu kebanyakan yang mengomentari soal postingannya Yurizal tadi ya, almarhum. Itu kebanyakan adalah para nakes. Nah, kalau Bang Ika dan juga Mas Andri melihatnya seperti apa ini? Ya, monggo Bang Ika. Ya, kalau saya sih melihatnya gimana ya? Dan kalau membaca komentarnya memang memantik emosi kita ya. Apalagi setelah tahu mereka itu adalah berprofesi sebagai named, tenaga medis dan nakes, tenaga kesehatan. Ini sangat miris sekali. Seharusnya mereka itu harus memiliki empati. Saya cuma membayangkan pada saat mereka hadir itu atau memberikan respon seperti itu, bagaimana pada saat mereka menangani pasien yang sesungguhnya? Ya. Ini bukan soal pasien yang dilayani atau dibayar atau ditanggung oleh BPJS atau tidak. Ya. Ini Itu sama aja. Ini padahal bukan pasien dia ya. Kenapa dia ikut kesel? Ya, kenapa dia? Sebenarnya. Satu sisi, Yusrizal ini entah berada di rumah sakit, entah yang di mana, kita tidak tahu. Tapi yang komentar, itu kan kebanyakan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berada di luar pulau malah. Ya, ada yang disebut dari mana? Dari Banyak Sumatera gitu ya, ada yang di Sumatera gitu. Padahal kita nggak tahu Yusrizal ini ada juga yang disebut-sebut dari Jogja katanya. dari Jogja gitu. Sampai dan itu udah dibantah kan oleh rumah sakit di Jogja. Nah, ini kenapa ya mereka ini bagian dari kemarin hasil pendidikannya yang mungkin kan pendidikan nakes itu kita juga tahu banyak mereka tuh jadi korban perundungan. Jadi apakah ini bagian dari hasilnya dari itu atau? Kalau saya sih melihatnya bukan ya, karena kalau kita lihat ya mungkin hanya sekitar 1/4 waktu yang kita miliki, kita terjaga untuk memegang ponsel kita untuk melihat apa yang ramai di media sosial. Dengan hanya 1/4 waktu dari yang kita miliki ini, selain bekerja, istirahat gitu, itu akhirnya kita mikirkan, oh iya, saya habis lelah nih, banyak kerjaan, banyak pikiran, harus dikejar deadline segala macam. Tiba-tiba membaca kayak gitu, langsung merespon kayak gitu kan rasanya tidak etis. Cukup diam sajalah. Apalagi ini mendingan diam lah ya. Apalagi ini daripada ngerespon yang aneh-aneh gitu ya. ada yang aneh-aneh. Kalau dari sisi komunikasi, Mas Andri, ini melihatnya sebagai apa? Ini kan terjadi dari interaksi ya, interaksi sosial di era digital ini memang agak berbeda gitu. Pada saat orang melakukan interaksi, nah sebenarnya di dalam lingkup digital ini kan jauh lebih bebas ya. Artinya saya misalnya Andri gitu, di dalam lingkup digital kan tidak disebut sebagai seorang jurnalis misalnya. Sama halnya dengan para nakes ini. Nah, mungkin mereka bisa mendapatkan kebebasan untuk merespon atau kebebasan untuk berekspresi atau kebebasan untuk menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya, tidak sebagai seorang nakes melainkan sebagai seorang individu yang anonim di tengah banyaknya pengguna internet gitu kan, dengan secara bebas. Pada akhirnya itu yang mereka rasakan mungkin ya di awal, sehingga pada akhirnya mereka bebas merespon dengan segala unek-uneknya, sumpah serapahnya, gitu kan? Betul. Nah, tanpa mereka pikir bahwa ini sebenarnya satu hal yang serius, gitu. Nah, ketika di tracing, ketika dicari latar belakangnya apa, oh ternyata nakes, gitu. Nah, ini yang justru menjadi kondisi ini jauh lebih parah, gitu. Nah, kalau kemarin kita lihat dari timeline omongannya yang setelah kita perhatian di thread itu ya, ini kan awalnya di thread kan? Ya, betul. Sempat sih masuk FYP gitu kan, lihat oh ya udah, tapi saya hanya lihat sekilas doang. Nah, ternyata setelah kita lihat sebelum ada omongan bahwa beliau ini yang namanya Bang Yurizal meninggal, itu komennya memang menyudutkan sih.
kebanyakan. Entah itu siapa Betul. ya. Ya. Entah itu siapa memang komennya menyudutkan. Jadi seolah-olah kita pasien BPJS itu nggak boleh berkeluh kesah gitu loh. Iya. Seolah-olah seperti itu kalau dilihat dari komen-komennya. Tapi yang komen pasien BPJS tidak boleh berkeluh kesah ini miris juga loh. Nakes. Nah, Kita- ya itu Apalagi seperti terlepas itu. dia dari nakes atau tidak ya. Iya. Karena gini, pertama, saya pasien BPJS, ya kan? Saya pasien BPJS. Kemudian saya bayar iuran kelas 1. Ya, Itu kan membayar saya. bayar bukan Sama halnya dengan saya kalau ngambil asuransi swasta sama gitu aja. ya. Karena itu kan BPJS kan bahkan bisa dibilang diwajibkan ya untuk Iya. sebagian kan. Jadi posisinya nggak fair juga sih kalau menyudutkan pasien BPJS di sini menurutku. Nah, masalahnya ketika kemarin itu di thread itu seolah-olah memang menyudutkan pasien BPJS minta diistimewakan gini-gini gitu loh. Iya. Nah sebenarnya sendiri kalau dilihat dari ini kita lihat lebih luas lagi nih dari masalah kasus ini, bukan hanya soal menghujatnya, tapi kita lihat berarti memang ada something wrong atau masalah di pelayanan BPJS menurut gua. Bisa jadi gini, tapi yang harus ditekankan gini, kadang orang-orang ini melihat bahwa kayak misalnya iuran BPJS sekarang berapa? 150 150.000 kelas 1. kelas 1 per bulan. Ya. Wah, dapat pelayanannya kok pengen mintanya wah gitu kan, juta-jutaan obatnya, terus kemudian pelayanannya, belum lagi Ya, alat-alatnya. itu kan semua sekarang udah standar kan? Iya memang. Standar kesehatannya. Sekarang kita gini, Mas. Kita lihat bahwa 150.000 yang dia keluarkan setiap bulan untuk membiayai sakitnya dia, itu kan sebenarnya kumpulan dari 150.000 dari orang-orang lain yang mungkin tidak sakit gitu. Kayak saya misalnya nih, alhamdulillah, misalnya 1 tahun terakhir nggak pernah tuh pakai BPJS gitu kan. Tapi saya ikhlas, saya kasih nih 150.000 saya 1 bulan, ya kan, untuk membantu saudara-saudara saya yang lain gitu yang membutuhkan, yang Karena kena penyakit berat dan segala macamnya, gitu kan. Jadi tolong nih jangan dipikir bahwa orang yang memberikan 150.000 1 bulan itu hanya untuk diri dia, terus kemudian berpikir bahwa 150.000 dibanding fasilitas yang sebegini ya wajar lah, gitu. Nggak ada kewajaran di situ, gitu. Ya, nggak Karena ada. ini kolektif gitu. Dan kita membayar loh buat BPJS loh. Kita membayar, semua warga negara Indonesia tuh bayar buat BPJS. Dan kalau ada sebagian masyarakat kita yang sakit, ya layani selayaknya dia mendapatkan harus pelayanan yang memang terbaik. seharusnya kan kalau dalam kode etik kedokteran itu kan nyawa kan memang kan. Iya. Nah ini memang masalahnya adalah di sini. Masalahnya adalah pelayanan BPJS itu yang diutamakan adalah yang mengancam nyawa. Nah tidak semua penyakit yang kelihatan mengancam nyawa itu kelihatan gitu loh. Iya, tidak. Betul. Nah misalnya nih kayak GERD aja. GERD itu mungkin secara langsung mungkin nggak kelihatan kan, nggak kelihatan. Tapi yang orang sakit GERD yang sakit banget itu dia bisa sampai pingsan, bisa sampai dia henti jantung. Henti jantung gitu Sampai kan. henti jantung. Ya. Nah, yang kayak gitu-gitu kan masyarakat umum yang bukan dari latar belakang medis mungkin ya pokoknya ya udah layanin dulu kan maksudnya gitu ya. Tapi dokter nggak semudah itu untuk melayani gitu. Nah, ya saya paham. Ada beberapa tahapan ya, termasuk ini juga pelayanan pada saat saya jadi petugas haji kemarin ya. Ada tahapan layanan di secara medis yang dilakukan. Green line, yellow line, dan red line. Pada saat kita masuk di green line, sudah dipantau oleh dokter, dilihat apa segala macam, oh masih green line. Ya, otomatis kita disuruh nunggu dulu. Karena dokter pasti akan memprioritaskan yang red line dulu. Selesai red line, pindah ke yellow line. Karena ini kan berdasarkan tingkat keparahan ya, kedaruratannya pasien itu. Nah, baru itu ditangani. Itu hal yang wajar. Nah, seharusnya setiap rumah sakit itu juga punya skema itu. Saya yakin setiap rumah sakit pasti punya. Cuma yang dialami oleh saudara kita ini, Bang Yusrizal ini, dia posisi di mananya sehingga kok kayaknya didiamkan, tidak direspon. Ya. Tidak tahu. Tidak dilakukan observasi. Kalau memang 8 jam ya. Ya, sampai 8 jam tidak dilakukan observasi yang seperti Bung Teguh katakan tadi. Ya, seperti GERD, kita kan nggak tahu GERD. Kita pada saat GERD kita duduk santai, ya paling nahan sakit gitu ya, meringkuk gitu. Dan mungkin orang ngelihatnya hal yang biasa gitu. Nah, dokter ini pada saat terutama di emergency itu harusnya menurut saya harus melakukan observasi dulu. Oh, ternyata dia GERD.
Mungkin bisa dia masuk di green line tanpa harus menunggu lama kan gitu. Ini sampai menunggu lama. Jadi kadang-kadang kalau saya melihatnya kadang-kadang ini yang mungkin kerap kali abai. Nah, itu. Dalam penanganan kedaruratan medis di kita.